Pegiat media sosial Ade Armando mengalami luka yang cukup parah usai dikeroyok massa dalam demo mahasiswa di gedung DPR Senin 11 April lalu. Akibat kejadian tersebut, hingga kini Ade masih harus menjalani perawatan intensif di ruang HCU RS Siloam, Jakarta Selatan. Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSSI), Sigit Widodo, yang juga kerabat Ade Armando, mengatakan dokter mendiagnosa Ade Armando menderita gegar otak atau pendarahan otak yang cukup parah. Hal ini juga diungkapkan oleh rekan Ade Armando, Nong Darol Mahmada. Setelah diperiksa, di CT scan dan semua diperiksa badan Bang Ade gitu, memang menurut hasilnya itu ya mungkin karena pukulannya di kepala khususnya itu sangat bertubi-tubi gitu, berulang-ulang dan sangat keras sekali. Memang ada pendarahan ya di bagian kepala. Terus dan sepanjang perjalanan juga Bang Ade juga sempat muntah darah juga ya. Namun, meski mengalami pendarahan otak, Ade masih bisa berkomunikasi dengan baik. Dosen komunikasi UI ini bahkan sempat melakukan panggilan video dengan rekan-rekannya. Padahal kondisi Ade dinilai cukup parah. Wajahnya lebam kebiruan dan harus menerima jahitan di bagian kepala. Penyebab pendarahan otak bisa beragam. Salah satunya trauma kepala akibat pukulan seperti yang dialami Ade Armando. Penyebab pendarahan otak lain seperti tekanan darah tinggi, penyakit liver, dan kanker otak. Seseorang yang mengalami pendarahan otak akan mengalami gejala seperti sakit kepala luar biasa, penurunan kesadaran, kejang, mual dan muntah, gangguan penglihatan, hingga mati rasa. Bahaya akibat pendarahan di otak bergantung dari lokasi dan keparahannya. Hal yang paling beresiko adalah pada saraf mata dan pusat keseimbangan. Sementara resiko yang paling fatal bila pendarahan parah adalah meninggal dunia. Tak hanya menderita pendarahan otak, Ade Armando juga dikabarkan menderita gegar otak. Gegar otak merupakan tipe cedera otak yang paling ringan. Meski demikian, kondisi ini tetap tidak boleh disepelekan, karena gejala gegar otak terkadang bisa mirip dengan cedera kepala yang cukup parah. Beberapa gejala gegar otak seperti sakit kepala, mual dan muntah, linglung, penglihatan kabur, hingga telinga berdengung. Jika Sobat Vidivisi menemukan seseorang yang mengalami gegar otak atau pendarahan otak, berikut pertolongan pertama yang dapat dilakukan. Oke, jadi kalau kita ketemu orang gegar otak yang kita lihat biasanya pasiennya bisa pingsan atau bisa amnesia ya, artinya dia tidak ingat kejadian atau kejang gitu ya. Nah, yang penting dalam penanganan itu adalah kalau kita ketemu ya di jalan, keluarga atau siapa itu, yang penting adalah pertama airway atau jalan nafas dulu. Yang kedua, kalau ada perdarahan dimanapun, memang di kepala kita ini banyak sekali pembuluh darah. Jadi gampang sekali darahnya banyak keluar sehingga kita harus istilahnya ditekan aja supaya perdarahannya tidak tambah banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah hubungi bagian emergensi, misalnya 119 untuk menangani pasien ini atau korban ini lebih lanjut. Seperti itu. Ya, berarti harus cepat ditangani dan harus cepat minta bantuan. Tapi untuk pertama kalinya, kalau ada pendarahan segera ditekan dulu sambil menunggu bantuan ya. Sambil menghentikan perdarahannya. Ya. Tapi juga hati-hati ya dok untuk menghentikan perdarahan. Oh ya, satu lagi yang penting adalah kalau kita melihat kejadian itu di pinggir jalan atau di apa, itu harus hati-hati memindahkan si korban. Karena tindakan kita akan bisa memperberat sakitnya atau lukanya, terutama di cedera leher itu yang paling bahaya. Kalau kita tiba-tiba langsung bawa tanpa memperhatikan itu, dia bisa lumpuh seluruh badan. Sesuai dengan penjelasan Dr. Made Agus, kunci dari pertolongan pertama pasien gegar otak maupun pendarahan otak yakni melakukan tindakan yang tepat dan cepat. Karena kesembuhan pasien akan bergantung pada tindakan awal yang dilakukan. Yang terpenting, segera hubungi tenaga medis untuk memberikan pertolongan pasien lebih lanjut. Stay safe and healthy, sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.